Ini adalah kebahagiaan yang berakhir menjadi kengerian. Now it's summertime. Hai, aku Tamara Delv. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata terjadi di tahun 1990. Ini adalah kisah yang sangat mengerikan. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan follow Instagram aku @tamaradelv. Kisah ini terjadi di sebuah desa di Jawa Barat. Ada seorang laki-laki bernama Firman, usianya sekitar 24 tahun. Ia terkenal baik, dermawan, ia juga sosok yang tampan. Memiliki kulit yang sawo matang dengan rambut ikal dan juga hitam. Ia adalah seorang anak dari pemilik pabrik benang dan juga gudang beras. Kegiatan sehari-hari dari Firman adalah berangkat ke pabrik bersama dengan ayahnya, Pak Dadang. Ia selalu mengontrol kerjaan dari karyawan dan menerima laporan hasil kerja karyawannya. Suatu hari Firman pergi tanpa sang ayah. Ia menggunakan motornya menuju ke pabrik. Ia berangkat dari rumahnya dan menyusuri jalan setapak demi setapak. Di sebuah rumah ia tiba-tiba saja melihat seorang perempuan yang tersenyum di teras rumahnya ke arah Firman. Firman kemudian membalas senyuman tersebut sambil mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Di dalam hatinya Firman, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya perempuan itu. Karena ini kali pertamanya ia melihat ada perempuan itu di rumah baru tersebut. Firman seperti biasa melanjutkan aktivitasnya di pabrik untuk memeriksa pekerjaan. Setelah selesai, ia kembali ke rumahnya dan mulailah terpikir mengenai sosok perempuan yang ia lihat. Firman meneruskan aktivitasnya di pabrik. Setelah ia selesai, kemudian ia kembali ke rumahnya. Pikiran mengenai perempuan itu terus muncul hingga ia kemudian memiliki sebuah ide bagaimana kalau besok ia berkunjung ke rumah perempuan itu. Dan keesokan harinya tiba, Firman sengaja naik motor kesayangannya untuk pergi ke rumah perempuan itu. Firman turun dari motornya dan mulai masuk ke teras halaman rumah perempuan itu. Diketuknya pintu yang berwarna putih berbahan kayu. Kemudian pintu itu tiba-tiba saja dibuka oleh seorang gadis cantik yang berkulit putih, rambut panjang sebahu dan bermata indah. Ia kemudian bingung, hendak bertemu dengan siapakah laki-laki ini sebenarnya. Firman kemudian berbincang dan berkata kepada perempuan itu bahwa dialah yang ingin ditemui oleh Firman. Firman kemudian diajak ke teras untuk berbincang-bincang oleh Asri. Ya, namanya Asri. Perempuan itu berusia sekitar 22 tahun. Mereka berbincang hingga pukul 5:30 sore. Dan Firman setelah itu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Kedekatan antara Firman dan Asri semakin lama semakin terjalin dengan baik. Hingga kemudian 6 bulan setelah mereka bertemu untuk pertama kalinya, Firman kembali lagi ke rumah Asri. Kali ini untuk meminta restu kepada orang tuanya Asri karena Firman berniat untuk melamar putrinya. Lamaran dari Firman diterima oleh kedua orang tuanya Asri dengan sangat bahagia. Bahkan orang tuanya Asri tidak percaya putri satu-satunya yang kini telah berusia 22 tahun akan segera melangsungkan pernikahan. Rencananya mereka akan membuat pesta besar-besaran dari kedua belah pihak. Bulan demi bulan terlewati dan akhirnya pernikahan itu semakin lama semakin dekat. Ada sebuah momen di mana Firman datang ke rumah Asri untuk membicarakan rencana pesta pernikahannya. Namun ada perkataan Firman yang cukup aneh menurut Asri hingga akhirnya Asri menceritakan kepada ibunya. Saat itu Firman mengatakan bahwa Firman sangat menyayangi Asri. Dia mencintai Asri dan bahkan tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan mereka berdua sekalipun kematian. Sang ibu yang mendengarkan cerita dari Asri menjawab, "Ya bagus dong nak, kalau gitu Firman itu benar-benar sayang sama kamu. Dan ibu tenang karena ada laki-laki yang tanggung jawab sama kamu." Setelah mendengarkan kata-kata sang ibu, Asri hanya tertunduk bingung. Hari demi hari akhirnya terlewati dan pernikahan itu semakin dekat. Ada satu hari di mana Firman mengajak kedua orang tuanya untuk ngobrol di ruang tamu rumahnya. Kala itu Firman mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia sangat menyayangi orang tuanya. Ia juga berterima kasih atas semua kasih sayang dan kebahagiaan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Agak aneh, tapi ibunya langsung mengatakan, "Firman, kamu teh mau nikah, bukan mau pergi jauh. Udah tenang aja atuh, menikah mau kemana aja." Tanpa berpikir ada yang aneh, sang ibu hanya berpikir bahwa anaknya ini telah mencurahkan isi hatinya sebelum ia menjadi seorang kepala keluarga.
Akhirnya hari pernikahan itu pun tiba. Pernikahan diadakan di sebuah gedung serbaguna di wilayah tersebut. Kedua pengantin ini terlihat sangat bahagia dan kabarnya pernikahan ini akan diselenggarakan hingga larut malam. Ada banyak hiburan yang dipersembahkan oleh keluarga pengantin untuk para tamu undangan. Gedung serbaguna itu dihiasi oleh bunga-bunga kering dan kayu-kayuan, menambah suasana kebahagiaan dari kedua pengantin tersebut. Dan ternyata acara akad nikahnya berlangsung dengan sangat syahdu dan bahagia. Bahkan kebahagiaan dari kedua mempelai ini terpancar. Doa dan ucapan selamat mengalir kepada mereka tak henti-hentinya dari para tamu. Resepsi pernikahan pun mulai digelar. Ada banyak musik tradisional dan juga sinden yang mulai bernyanyi. Dan pihak keluarga ini mengabarkan kepada seluruh tamu bahwa puncak acaranya adalah sekitar pukul 8 malam. Karena mereka akan memberikan hiburan wayang golek kepada seluruh tamu yang hadir. Jam 8 malam pun tiba. Tamu undangan yang tadinya sibuk dengan makanan bahkan berbincang dengan yang lain tiba-tiba memenuhi sebuah ruangan yang disediakan untuk acara wayang golek. Bahkan kedua pengantin ini juga tiba di ruangan tersebut dan langsung menyaksikan acara wayang golek. Namun ternyata di sela-sela saat wayang golek itu sedang menampilkan keseniannya, sebuah konsleting listrik terjadi hingga akhirnya membakar sebagian dekorasi dari ruangan tersebut dan menghabiskan setengah dari gedung serbaguna itu. Para tamu undangan yang mulai melihat adanya kobaran api langsung berlarian, bahkan mereka menangis, teriak dan melantunkan doa-doa. Keadaan di situ kacau. Sementara kedua pengantin ini juga berusaha untuk berlari menuju ke pintu keluar. Pada kenyataannya pintu keluar itu hanya ada satu di bagian depan dari gedung serbaguna itu. Keadaan di ruang serbaguna itu semakin lama semakin kacau karena asap sudah memenuhi ruangan tersebut. Banyak orang yang berlarian saling dorong karena mereka ingin berusaha keluar dari gedung tersebut. Firman dan Asri yang juga berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut ternyata jatuh. Sementara itu ayah Asri sempat memegang tangan sebelah kanan Asri namun terlepas karena dorongan dari orang-orang. Sehingga ayahnya Asri bisa keluar tapi tidak dengan Asri dan Firman. Firman jatuh dan memegang erat tangannya Asri. Pada saat itu Asri tidak lama kemudian jatuh karena ada salah seorang yang mendorongnya. Mereka kemudian pingsan dan mulai terinjak-injak oleh para tamu yang lain. Api, panas, panas. Semua orang berteriak-teriak pada saat api itu mulai benar-benar menghanguskan gedung serbaguna. Ayah Asri segera meminta warga yang lain untuk memadamkan api dari gedung tersebut. Namun ternyata usahanya sia-sia karena mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ayah Asri masih berharap menanti anak-anaknya keluar dari gedung itu dengan keadaan selamat. Ketika tim pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api di gedung itu, orang tua Asri sempat mengatakan kepada tim pemadam kebakaran, "Pak, tolong cari anak saya ya Pak ya, pengantin dua orang Pak, tolong banget Pak, tolong karena sampai saat ini anak saya belum bisa ditemukan." Setelah itu salah satu dari petugas pemadam kebakaran keluar dan mengatakan kepada ayah Asri bahwa mereka telah menemukan anaknya dalam kondisi tertelungkup, berpegangan tangan dan hangus terbakar. Kecemasan dari keluarga Asri dan Firman berubah seketika menjadi perasaan yang hancur. Mereka sedih setelah mereka mengetahui bahwa anak kesayangannya telah meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Firman dan Asri beserta beberapa warga yang ikut meninggal dalam kejadian tersebut dimakamkan. Kejadian ini sangat menyakitkan untuk kedua belah keluarga, yaitu keluarga Firman dan juga Asri, sehingga mereka lebih memilih menutup diri dan tidak mau keluar dari rumahnya karena mereka benar-benar terpukul. Banyak cerita warga yang mengatakan bahwa mereka tidak mau keluar lewat dari jam 10 malam karena adanya penampakan di dekat gedung serbaguna itu. Warga yang melintas di sekitar gedung serbaguna ataupun jembatan di daerahnya tiba-tiba saja mendengar adanya rintihan dan juga tangisan dari seorang perempuan sambil mengatakan, Tolong, panas.
Semenjak saat itu tidak ada satu orang pun yang berani melewati gedung serbaguna yang sudah terbakar itu. Dan kisah lain adalah ketika salah seorang warga yang melintas dan melihat adanya seorang wanita dengan menggunakan kebaya putih namun dalam kondisi hangus terbakar. Kemudian ada lagi kisah dari seorang tukang ojek yang menceritakan kejadiannya kepada warga di sekitar. Ia menceritakan ketika suatu malam ia melewati jembatan dekat dengan gedung serbaguna itu, ada seorang pria yang memanggilnya dan ia minta diantar ke sebuah tempat. Naiklah pria itu dan tiba-tiba saja di tengah perjalanan tukang ojek itu mendengar adanya rintihan, sakit, tolong, panas, dan bau gosong pun mulai tercium. Sejak saat itu ia tidak mau lagi menerima adanya penumpang lebih dari jam 10 malam karena ia benar-benar takut. Bahkan sehari setelahnya ia sakit. Namun ada kisah yang paling terkenal di daerah tersebut, yaitu setiap malam sekitar pukul 1 ada suara ketukan di pintu rumah mereka. Ketika sang pemilik rumah ini menuju ke pintu rumahnya, tak satu pun ada orang di depan rumahnya. Hanya saja terdengar bunyi gamelan Sunda diiringi dengan suara sinden. Kejadian mistis di kampung itu terus terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada yang disebut-sebut orang bisa yang katanya mau menolong, tapi pada kenyataannya tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hingga akhirnya 1 tahun berlalu dan ada sebuah kejadian buruk yang terjadi lagi. Sebuah pernikahan mewah dan besar-besaran diadakan di sebuah rumah warga yang letaknya tidak jauh dari gedung serbaguna yang terbakar itu. Pada saat dilakukannya resepsi, ada salah seorang tamu yang berteriak histeris dan mengatakan bahwa ia telah melihat Firman dan Asri yang terkapar di lantai dan berteriak-teriak histeris minta tolong. Namun tidak ada satu tamu lain pun yang melihat apa yang dilihat oleh tamu itu. Sementara di ruangan lain ada tamu yang mengatakan tiba-tiba saja ia mendengarkan teriakan tepat di sebelah kupingnya. Ia mendengar ada seorang wanita yang merintih kesakitan dan juga berteriak-teriak minta tolong. Ia bahkan sampai tidak sanggup berkata apapun. Namun tidak ada tamu lain yang melihat kejadian itu bahkan mendengar adanya teriakan. Sampai akhirnya muncullah salah seorang pria bernama Pak Aji yang merupakan kerabat dari mempelai. Pak Aji mulai bertanya pada tamu yang hadir, apakah dulu pernah ada sebuah kejadian yang mengerikan atau mengenaskan di daerah sini. Setelah ia mengetahui bahwa tahun yang lalu ada sebuah acara yang berakhir tragis, di sanalah ia kemudian mulai mengatakan pada tamu yang lain, adakah yang bersedia menjadi seorang mediator karena saya perlu bicara dengan arwah ini. Seorang laki-laki yang berusia sekitar 25 tahun yang adalah sahabat dari Firman bersedia menjadi seorang mediator. Dia adalah Angga. Kenapa ia berani untuk menjadi mediator? Karena ia sayang kepada Firman dan ingin mengetahui apakah benar selama ini Firman yang sering mengganggu warga setempat. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Aji. Ia terlihat berbincang kemudian mengucapkan doa-doa yang lebih terdengar seperti mantra yang tidak pernah didengar oleh banyak orang sebelumnya. Pak Aji menanyakan sesuatu kepada Angga dan Angga tiba-tiba saja terdiam. Saya Firman. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya melakukan aktivitas saya seperti biasa. Saya pergi ke pabrik, saya bertemu dengan Asri, dan saya bertemu dengan warga sekitar. Namun, hal yang aneh terdengar oleh Pak Haji. Melakukan aktivitas seperti biasa. Pak Haji berkesimpulan jangan-jangan arwah ini tidak pernah menyadari bahwa pada saat ia meninggal, ia benar-benar telah tidak ada di dunia ini. Pak Haji kemudian memerintahkan agar arwah ini keluar dari tubuhnya Angga karena ia khawatir kedua mempelai ini ketakutan. Seharusnya acara pernikahan mereka itu bahagia, namun berakhir lagi tragis. Maka kemudian Pak Haji mengatakan kepada arwah itu, tenang saja, nanti saya akan bantu kalian. Beberapa hari kemudian Pak Aji dan juga Angga datang ke rumah orang tuanya Firman. Dan pada saat itu Pak Aji menceritakan bahwa telah terjadi sebuah hal yang di luar nalar pada saat adanya sebuah pesta pernikahan. Dan ia menyebutkan bahwa
arwah Firman berada di pernikahan itu. Sang ayah pada saat itu langsung marah besar dan mengatakan itu hal yang mustahil. Anaknya telah meninggal dan tidak pernah mengganggu warga sekitar. Apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Haji? Pak Haji kemudian menyampaikan kepada ayah Firman bahwa sebaiknya Pak Dadang ini membuat sebuah pesta pernikahan. Dan itu dianggap konyol oleh Pak Dadang. Anaknya sudah meninggal, lantas buat apa lagi membuat sebuah acara pernikahan? Pak Haji mengatakan pada Pak Dadang bahwa sebenarnya Firman dan Asri ini tidak pernah mengetahui bahwa mereka telah meninggal dunia. Semua gangguan yang dialami oleh warga sekitar disebabkan karena aktivitas yang biasa mereka lakukan semasa hidupnya. Meskipun telah terjadi perdebatan yang cukup panjang antara ayah Firman dengan Pak Haji, tapi akhirnya ayah Firman bersedia untuk mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan yang akan dihadiri oleh orang tua Asri dan juga kerabat dekatnya. Malam Selasa akhirnya pesta yang disebut-sebut sebagai pesta pernikahan Firman dan Asri ini dibuat oleh keluarga Firman. Saat itu Pak Haji mulai datang dan memandu acaranya. Saat itu seluruh keluarga Firman dan Asri kebingungan. Lebih tepatnya mereka takut apa yang sebenarnya akan terjadi. Pak Haji lantas jalan ke ruang tamu dan membuka pintu ruang tamu. Sayup-sayup terdengar adanya gamelan dan juga suara nyanyian sinden. Keadaan semakin mencekam dan angin besar mulai muncul. Pintu ruang tamu yang tadi sudah dibuka tiba-tiba saja tertutup dengan sangat kencangnya. Bunyi gamelan semakin terdengar sangat kencang. Kedua keluarga ini bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa? Banyak angin, banyak suara gamelan. Namun tiba-tiba saja hanya dalam hitungan detik suara itu lenyap semua. Keadaan setelah itu tiba-tiba saja senyap. Dan Pak Haji mengatakan kepada Pak Dadang, ayah dari Firman, "Terima kasih Pak." Ayah Firman bingung. "Terima kasih untuk apa? Saya tidak melakukan apapun." Pak Haji tidak menjawab apapun. Hanya saja ia langsung berpamitan. Seluruh keluarga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja ada angin besar, ada suara gamelan, suara sinden, namun hilang tiba-tiba. Kepulangan dari Pak Haji ini diantarkan oleh istri Pak Dadang yang merupakan ibu dari Firman. Sebelum Pak Haji ini menutupkan pintu pagar, tiba-tiba saja ia mengatakan kepada ibunya Firman bahwa Firman berterima kasih Bu, karena ia sayang sekali pada ibu dan ia juga mengatakan ia tidak akan pernah meninggalkan ibu dan juga keluarganya. Ibunya Firman tiba-tiba saja teringat kata-kata sebelum Firman meninggal bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya. Terlepas dari semua hal yang telah terjadi di desa itu, tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan apakah benar arwah itu adalah arwah Firman dan juga Asri. Namun satu hal yang dapat dipastikan, keduanya sudah berada di rumah kediaman orang tua Firman. Kita tidak tahu kebenaran tentang kisah ini. Hanya saja kisah ini sudah meluas. Aku mengetahui kisah ini dari seorang teman bernama Arik yang sampai saat ini masih tinggal di daerah itu. Terima kasih kamu sudah menonton video aku hari ini. Jangan lupa pastikan bahwa suara gamelan dan ketukan pintu itu tidak ada di rumahmu.